sering ketemu anak gitu. Sama aja kayak kita ngeliat berulang-ulang video anak kita lagi apain deh gitu kan. Nah, mentok di anak-anak, dia udah putus asa, berhenti. Sulit gerak channel anak-anak waktu itu buat berkembang gitu. YouTube itu bukan hanya ngejar AdSense atau uang AdSense gitu, tapi lebih lebih besar dari itu. Dan lebih penting lagi, kita bisa mengembangkan dan mempromosikan usaha. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wito Lagi benerin Salam. rambut. Ya biarin. Kagak enak ah. Emang lu kalau udah rambutnya udah dibenerin lu merasa ganteng gitu? Enggak juga sih. Ya udah biarin aja. Oke, kali ini kita akan membahas YouTube lagi. Nah, kali ini saya akan memberikan ngobrol sama si Engkoh Yuda. Jadi dia itu sebenarnya punya channel YouTube, temanya anak-anak gitu kan. Pemeran utamanya itu adalah anaknya sendiri. Jadi dia eksploitasi anak. Jahat Jadi banget. karena YouTube sekarang sudah dalam tanda kutip membatasi untuk konten anak-anak, dia berhenti dengan keputusasaan lah gitu kan. Walaupun saya bilang lanjutkan saja karena memang masih banyak channel-channel anak-anak yang masih berlanjut gitu. Tidak semua channel anak-anak itu yang dinonaktifkan kolom komentarnya, dan juga tidak dapat iklan gitu, tidak semuanya, karena ada sebagian konten masih banyak sih saya lihat. Nah, sekarang kita akan membahas eh, apa namanya bagaimana cara kita bertahan dalam membuat video. Jadi apabila kita misalnya kehabisan ide dalam membuat video atau menimbulkan kebosanan, berarti tema kita yang sebenarnya yang kita nyaman itu bukan di situ. Itu ya. Apabila teman-teman merasa jenuh, bosan, nah berarti tema dari video teman-teman itu harus dicari lagi. Berarti itu tidak sesuai dengan karakter teman-teman sendiri. Jadi kenapa bosan? Karena tidak nyaman, tidak menemukan suatu kepuasan gitu kan. Nah, carilah video itu yang benar-benar kita nyaman, senang bikinnya. Nah, nanti akan memudahkan kita untuk membuat video-video yang seterusnya. Kita akan lebih inspirasi, akan lebih mudah muncul seperti itu. Nah, salah satunya Koyuda ini. Karena mentok di anak-anak, dia udah putus asa, berhenti hampir setahun ya. Iya. Jadi bagaimana apa namanya yang Anda alami, kok kenapa nggak buka toko aja sih kok? Buka toko aja kok. Toko material. Iya. Ini apa yang membuat motivasi Anda itu berhenti dari YouTube? Padahal YouTube itu tidak menyajikan untuk saat ini. Kalau videonya sedikit nggak menjanjikan. Kalau videonya banyak menjanjikan. Sebenarnya sih Sedikit, karena sedikit. apa namanya? Ya itu tadi kan ada perubahan apa namanya? Sistem di channel anak-anak. Jadi waktu itu sempat ada protes kalau nggak salah ya dari apa sih Komnas HAM Perlindungan Anak Iya. di sana lah gitu ya, di Amerika sana. Dari Amerika katanya sih ya. Nah ternyata ada data-data channel anak-anak itu penontonnya yang kecuri, akhirnya YouTube kalah tuh, kalah dalam sidang, akhirnya kena denda. Nah dari situ muncul tuh jadi channel anak-anak itu kolom komentarnya dinonaktifkan, terus apa namanya apa namanya ya, tombol subscribe yang di belakang tuh kan kita bisa nambahin akhir video tuh. Oh itu apa namanya? Pokoknya yang Pokoknya bulat-bulat itu. yang bulat-bulat gitu ya, Nah, yang di itu sudut video ya. itu nggak ada. Terus sama yang kalau kita misalkan video kita muncul terus di atas tuh suka ada tulisan buat video kita yang lain. Iya. Yang nge-link video kita lain itu nggak ada. Nggak ada. Terus kalau komentar dari situ kan sebenarnya menurut saya sendiri mempersulit gerak channel anak-anak waktu itu buat berkembang gitu. Kalau emang channelnya mungkin ya kalau udah besar sebelum ada peraturan itu sih
sedikit nggak terlalu berpengaruh besar. Tapi Oh, kalau besar yuk. Iklannya dikit iklan, masuknya. ya paling iklannya doang. Iya, otomatis duitnya dikit. Tapi kalau buat channel baru anak-anak buat berkembang tuh susah banget kan, karena suges kita buat nyodorin video kita yang lain itu kan nggak bisa. Terus kita buat interaksi di kolom komentar juga nggak bisa gitu kan. Nah, dari situ udah mulai aduh kayaknya berhenti dulu nih di channel anak gitu. Makanya sampai sekarang udah hampir setahun kurang lebih belum upload lagi video, tapi sih view-nya ada aja sih yang nonton. Iya, makanya. Berarti Sedikit-sedikit. sebelum dunia lockdown Anda sudah lockdown sendiri. Lockdown lokal. Iya, lockdown lokal. Nah, jadi sekarang Anda ingin berhenti total dari YouTube atau nanti nungguin saya dulu kan? Nungguin suruh saya beli mobil dari YouTube gitu kan? Nah, nanti yang ngambil mobilnya lu ya. Kan gua belum bisa. Mereka ajarin. Iya. Sebenarnya sih semenjak hal itu terjadi di channel anak emang sempet mikir udahlah kayaknya nggak bakal bisa berkembang gitu kan. Terus itu sempet ya udah berhenti dulu. Cuman karena kebetulan kita satu grup di YouTuber itu kan, YouTube pemula itu hampir setiap hari kan ada aja tuh yang upload gitu kan. Terus komentar segala macam, banyak interaksi, aktif lah grup itu. Benar. Kadang suka nonton juga kalau pas lagi ada waktu yang upload siapa nih, saya nonton. Wah kayaknya ternyata Membacu iya, semangat lagi ya. semangat lagi, walaupun awal-awal setelah berhenti itu nggak langsung mau bikin lagi sih. Cuman pas lama-lama ya kesuges juga kayaknya sih. Ini grup kok berisik banget gitu, tapi isinya ada gitu. Maksudnya di situ mereka benar-benar nggak cuman Fight gitu ya. isinya nggak cuma bercanda doang segala macam, tapi benar-benar ada video yang mereka hasilin kan. Iya, benar. Dan dari situ kayaknya boleh juga nih bikin format atau tema video yang lain selain anak-anak gitu kan. Itu apa namanya, motivasi Anda itu ingin YouTube lagi karena diambang-ambang PHK bukan? Itu paling utama ya motivasi. Jadi sekarang memang seperti itu guys. Jadi bagi teman-teman yang udah punya YouTube semakin serius lah, apalagi sekarang yang teman-teman bikin YouTube sambil bekerja. Karena kondisi ekonomi kita nggak tahu sekarang ya. Mungkin sekarang Anda masih bekerja di perusahaan tersebut, nggak tahu bulan depan atau 2 bulan kemarin itu Anda masih bekerja di sana apa enggak. Kecuali bagi PNS ya, PNS masih aman lah ya. Efek corona. Jadi channel anak-anaknya dikasih ke gua aja gimana? Enggak, janganlah. Itu jadi buat dokumentasi aja sih. Iya, Mudah-mudahan sih YouTube panjang ya. Jadi nanti kalau anak saya udah besar itu kan SD SMP lah, itu dulu, jadi ini dulu kecil lah begini loh gitu, main ke sini main ke sana gitu. Jadi ada kenangannya di waktu story-nya kecil gitu ya. Iya, terus apa namanya, kadang sebenarnya gini, selain emang beberapa hal motivasi bikin channel anak itu, kemarin sempat ada rasa yang beda gitu. Waktu kan kalau misalnya kita ngedit video itu kan otomatis kan kita nggak cuma semenit 2 menit tuh mantengin video ya. Kita edit bisa berjam-jam, kita ulang tuh video kadang 25 jam gitu. Kadang ketiduran. Nggak tahu kenapa secara nggak langsung itu kan sering. Jadi saya tuh sering ngeliat, oh ini misalnya video anak saya lagi mainan nih. Main apa gitu kan. Nah, di situ ulang-ulang. Otomatis kan secara nggak langsung saya ngulang-ulang anak tuh, ngeliat anak kegiatan segala macam. Itu bener jadi kayak ngerasa, wih, karena kita kan kerja ya, jarang juga ketemu anak gitu. Nah dari situ saya jadi kayak ngerasa sering ketemu anak gitu. Sama aja kayak kita ngeliat berulang-ulang video anak kita lagi apain deh gitu kan. Kayaknya ada sedikit rasa kangen tuh ke situ bisa. Kepuasan tersendiri ya. Iya. Dibanding kita ngelihat foto ya. Iya, foto kan beda. satu ekspresi doang kan. Kalau video itu dalam berapa menit gitu udah berapa frame foto yang harus dikumpulkan sehingga menjadikan satu video. Nah itu namanya FPS, frame per second. Belum tahu tuh. Jadi kadang kalau video call kadang kan kita nggak bisa lama-lama juga ya. Nah, itu dia balik lagi kerja, ada kerja gitu kan, gak enak juga.
upload ya, diulang-ulang video kadang sejam 2 jam ngedit gitu, pantengin aja itu muka anak kita kan, jadi kayak oh iya kayak ngerasa sering ngeliat anak aja gitu. Ini benar anak kita apa bukan? Kok cakepan anaknya daripada bapaknya gitu. Itu udah pasti. Kayak gitu sih. Itu salah satu hal yang nggak pernah saya sangka bakalan kerasa gitu waktu bikin channel anak-anak. Makanya sempet ini juga sih berhenti. Wah, antara berat juga, tapi ya makanya diputusin itu nanti tetap lanjut, cuman jadi dokumentasi aja. Betul. Nanti kalau gue sih yakin ini Yud, peraturan itu akan berkembang kan, namanya juga dunia industri. YouTube kan dunia industri lah gitu kan, nyari perusahaan profit, nyari keuntungan. Ya kalau misalnya nanti ada kebutuhan yang tidak melanggar otoritas dan peraturan dunia maupun di negara tertentu, mungkin ada peraturan baru kali ya, yang direlaksasi lah istilahnya kan. Jadi menurut gue sih tetap lanjutin, ya digabungin sama tema-tema yang tidak pure untuk anak-anak sih. Jadi channel lu yang mau dikembangin sekarang apa? Namanya apa? Ada namanya Koyut TV. Jadi, Koyut TV. Jadi Koyut itu sebenarnya Koyut. ya ada ke arah situ juga. Koyut. Tapi awalnya pencetusnya tuh ada anak saya sendiri. Ya, itu awalnya emang dari itu sih. Tapi yang sering manggil nyebut itu anak sendiri. Kadang kalau mau nyampe kerja nih, buka pintu, Pak Koyut pulang gitu. Pak Koyut. Dipejadain. Koyut pulang, Pak Koyut pulang gitu. Karena kan ditegur juga sama istri kan. Gak boleh gitu, tapi emang ada juga sebelumnya emang ada beberapa orang yang suka manggil Koyut gitu. Akhirnya anak saya denger, tetangga gitu, yang namanya anak kecil kan, kadang apa yang dia denger dia sampein. Ya itu inspirasi sih dari situ. Namanya kayak gitu. Jadi menurut gue Yun, gue udah ngerasain gitu yang manfaat YouTube gitu kan. YouTube itu bukan hanya kita ngejar AdSense-nya. Ini jadi tagline grup kita sih Yun. Jadi gue baru nemu juga sih. Jadi YouTube itu bukan hanya ngejar AdSense atau uang AdSense gitu, tapi lebih besar dari itu. Kita bisa ngelatih public speaking, cara ngomong, dan lebih penting lagi kita bisa mengembangkan dan mempromosikan usaha kita melalui YouTube. Apalagi YouTube kita udah terkenal gitu kan, banyak penontonnya, kita bisa promosiin usaha apa gitu kan, punya bengkel kayak, punya warung kayak, banyak kayak gitu. Nah jadi misalnya apalagi seumur-umuran kita ya, jadi kalau misalnya kita tiba-tiba di PHK, nyari kerja susah ya. Susah nyari kerja susah, mau usaha juga belum pengalaman kan. Ya selama kita masih kerja, kita nggak tahu kan, pokoknya udah kemungkinan terburuk itu bisa aja terjadi dalam kondisi saat sekarang ini kan. Masih beruntung kita masih kerja, karena banyak teman-teman yang lain itu udah di PHK. Jadi misalnya lu gajian sekarang nih, lu invest kayak beli apa, misalnya lu beli buat punya rencana bikin usaha toko apa gitu kan, berarti lu beli udah nyicil dari hal terkecil. Misalnya nih lu mau membuka toko bangunan, minimal lu udah beli gembok untuk mengunci pagar toko lu nanti. Isinya belum ada. Iya, walaupun isinya belum ada. Itu salah satu langkah kecil untuk menyemangat Yud. Dulu gua sebelum beli motor Yud, gua beli helmnya dulu Yud. Oh iya benar. Gua dulu beli helmnya dulu. Spionnya dulu. Iya, itu rakit sendiri ya. Nah gitu Yud. Jadi walaupun channel anak-anak sekarang lagi kurang berminat atau kurang menggiurkan dan kurang menyajikan, tapi menurut gua sih nanti suatu saat pasti akan menjanjikan. Sambil lu bangun channel yang lain, yang ini buat sampingan, buat usaha lah. Soalnya kita nggak bakalan lama kerja Yud, apalagi karyawan swasta kan. Nanti kalau misalnya nih sebagus-bagusnya nasib kita gitu kan, masih kerja, kita juga nggak ada ini Yud, uang pensiun kita nggak ada. Kita harus punya usaha, kalau nggak nyusahin anak besok. Mending kalau anak kita sukses kan,
Iya, kalau sama-sama ini kita nggak tahu kan, kayak gitu. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang punya channel maupun apapun temanya, tetap lanjutkan sambil membangun channel dengan tema yang kita inginkan gitu. Pokoknya jalan aja dulu, karena banyak di luar sana channel-channel yang ya editnya sangat biasa, dengan menggunakan HP, hanya dengan kegiatan sehari-hari. Nanti akan saya bahas itu boleh salah satu referensi bagi youtuber pemula. Jadi referensi youtuber pemula itu menurut saya ya, jangan langsung ke Chandra Liau, apalagi kan ke Hatta Halilintar, siapa lagi yang editor-editor terkenal, Tukul Arwana. Tukul Arwana. Itu ketinggian. Jadi ibaratnya nih, lu mau belajar balap, langsung belajar sama si Rossi, si Marquez. Itu nggak pas gitu. Walaupun lu dikasih motornya, lu akan dibawa terbang sama motor itu gitu, istilahnya gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.